Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot, tentu saja bersama Tribun Timur, edisi Selasa 4 Januari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya, Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, Tribuners, berita pertama datang dari Kota Makassar di mana PSM datangkan 7 sampai dengan 8 pemain di putaran kedua Liga Pertama. PSM Makassar menatap putaran kedua dengan wajah berbeda. Setelah mengumumkan pelatih kepala Jepkel, manajemen bergerak cepat. PSM melepas belasan pemain dan mulai membangun skuad. Perombakan besar-besaran dilakukan demi mengembalikan PSM ke papan atas klasemen Liga Pertama. Sebab tim berjuluk Laskar Pinisi ini harus terseok-seok di putaran pertama. Hanya berada di peringkat 12 dengan 20 poin, hasil 4 kemenangan, 8 kali imbang, dan 5 kali menelan kekalahan. Tertinggal 17 poin dari Bayangkara FC di puncak dan 6 poin dari Persela Lamongan di zona degradasi. Untuk itu PSM juga telah melakukan kesepakatan dengan 7 hingga 8 pemain. Para pemain ini dalam waktu dekat bakal bergabung dengan tim. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Kaswadi Anwar. Halo, selamat siang rekan Kaswadi. Ya, selamat siang rekan Kinan. Baik, usai rombat skuad, berapa pemain yang akan didatangkan? Hari ini Selasa 4 Januari 2022, dalam waktu dekat ini akan dilakukan perkenalan atau peresmian pemain baru PSM di Hotel Area Duta Kota Makassar. Dalam waktu dekat ini sudah ada 7 pemain yang ada di lokasi peresmian, tinggal menunggu dari Direktur Utama PSM Munafri Arifudin untuk memperkenalkan para pemain ini secara resmi. Pemain ini didatangkan untuk memperkuat PSM di putaran kedua Liga 1 2021-2022 karena pada Liga kemarin kondisi PSM terpuruk di papan bawah klasemen dengan poin 12. Dengan poin 20 poin dan berada di peringkat 12. Mungkin itu sekian rekan Kinan. Ya baik, bagaimana dengan pemain asing rekan Kaswadi? Ya, terkait memang pemain asing dari Pak Direktur Utama PSM Munafri Arifudin memang akan mendatangkan sosok pemain asing, namun bisa dipastikan pemain asing yang datang yakni posisi striker, namun belum diketahui pasti sosok ataupun nama dari pemain. Dari rumor yang beredar, setidaknya ada 2 pemain yang diisukan datang. Dari rumor yang beredar ada 2 pemain striker yang dirumorkan ke PSM, yakni dari pemain asal Jepang dan dari Australia. Namun untuk nama pasti yang akan datang belum diketahui pasti. Kita masih menunggu pengumuman secara resmi dari manajemen PSM Makassar. Tentu dengan jika ada striker asing yang datang, tentu harus ada pemain asing keluar, di mana pada saat ini ada 4 pemain asing yang ada di skuad PSM Makassar, yakni Willem Jamplin, Anko Jensen, Serif Hasis, serta Bektor Targatulu. Nah, pemain yang kemungkinan besar untuk di DP yakni Bektor Targatulu karena minim memberikan kontribusi kepada skuad dan jarang mendapat menit bermain. Mungkin itu sekian rekan Kinan. Ya, boleh Anda jelaskan target PSM di putaran kedua Liga Pertama nanti? Ya, setelah terperosok di papan bawah klasemen di putaran kedua Liga 1 ini, PSM menargetkan berada di peringkat 5 atau peringkat 3 besar di akhir musim nanti. Dengan harapan perombakan skuad ini juga menjadi jaminan untuk mengarungi AFC Cup yang akan berlangsung pada 2022 mendatang. Sekian rekan Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Kaswadi Anwar atas informasi yang telah tadi Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Direktur Utama PSM, Bapak Munafri Arifudin. Berikut liputannya. Seperti apa, Pak? Ya, insya Allah tentu kalau ada yang pergi ada yang datang untuk melengkapi, dan tentu dari semua yang
datang harusnya lebih baik daripada yang pergi. Jadi asisten pelatih telah melakukan komunikasi dengan pelatih kepala. Pelatih kepala tidak mengetahui secara individu pasti, tetapi di posisi-posisi mana yang banyak, seperti apa, mereka sudah melakukan komunikasi sehingga mereka mengambil inisiatif bahwa inilah yang menurut mereka yang mungkin bukan tidak bagus, tapi belum cocok dengan tim saat ini. Nah, ini yang kita coba untuk sampaikan kepada teman-teman yang sudah sempat bergabung dan akhirnya di babak kedua ini kita coret. Pencoretannya pun ini bukan melulu cuman masalah bahwa mereka juga tidak cocok, karena kuota yang kita daftarkan itu kan sudah cukup. Nah, kalau kita tambah pemain baru, ya kuotanya pasti nggak bisa lagi. Jadi harus ada beberapa pemain gitu ya. Ada beberapa pemain yang harus kita keluarkan untuk diisi oleh pemain-pemain baru itu, seperti itu. Pak, untuk persiapan AFC sendiri Pak, kabarnya ada beberapa striker yang mau datang seperti Ferdinand, dan katanya ada striker asing yang mau datang Pak. Ya, tentu yang kita bukan cuma AFC, tapi kita fokus di Liga dulu. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu Direktur Utama PSM Munafri Arifuddin. Dan terima kasih rekan Kaswadi Anwar untuk informasi yang telah Anda sampaikan langsung dari Kota Makassar, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya, di mana sempat ricuh aksi HMI Pinrang desak Kejari usut dugaan korupsi hasil audit BPK di Kabupaten Pinrang 2018 lalu. Seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif.
Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik, terima kasih Tribuners. Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Pinrang, di mana sempat ricu aksi HMI Pinrang desak kejar usut dugaan korupsi hasil audit BPK di Pinrang 2018 lalu. Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Pinrang kembali menggelar aksi unjuk rasa kasus dugaan korupsi terkait hasil temuan BPK tahun 2018 di Kabupaten Pinrang yang dinilai stagnan. Aksi demo ini dilakukan di dua titik, yakni di kantor Kejaksaan Negeri Pinrang dan DPRD Pinrang, Senin 3 Januari 2022. Saat demo di Kejari Pinrang, para demonstran dan polisi sempat saling dorong-mendorong. Hal itu dilakukan demonstran karena memaksa Asuk bertemu dengan Kepala Kejaksaan Pinrang. Agus Khairuddin, aksi yang sempat ricu tersebut kembali aman ketika perwakilan dari Kejari Pinrang, yakni Kasih Intel Kejari Pinrang, Tommy Aprianto, menemui demonstran. Untuk informasi lebih jelasnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Nining Anggraini. Halo, selamat siang rekan Nining. Ya, selamat siang rekan Kinan. Ya, ada berapa tuntutan yang diperjuangkan demonstran? Ya, baik. Jadi aksi HMI Pinrang ini mereka menuntut tujuh tuntutan, yakni satu itu penguasa aset tetap Gedung Mall Pinrang tidak sesuai ketentuan.
Yang kedua itu nilai penyertaan modal pada PD Karya belum ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang ketiga, penyelenggaraan bantuan operasional sekolah belum selesai ketentuannya, dan realisasi belanja melebihi anggaran sebesar 1,6 triliun. Kemudian yang keempat, ada belanja penyelenggaraan pendidikan gratis tidak sesuai ketentuan. Yang kelima, belanja hibah dan bantuan sosial belum seluruhnya dipertanggungjawabkan. Yang keenam itu, kelurahan dan desa belum seluruhnya menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati Pinrang. Dan terakhir itu, kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pinrang, yakni sebesar 1 miliar lebih. Seperti itu, Kinan. Ya, demo tersebut berlangsung berapa hari, rekan Nining? Ya, baik, awal demo ini pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, kemudian aksi demo dilanjut hari Seninnya. Sebelum demo di Kejari Pinrang itu, para demonstran sempat demo di Polres Pinrang. Kemudian pada hari Senin demo di Kejari Pinrang dan lanjut di DPRD Pinrang. Seperti itu, Kinan. Ya, baik. Bagaimana tindakan aparat hukum terkait demo tersebut? Ya, baik. Jadi pas demo pertama itu di Polres Pinrang, para demonstran ditemui langsung oleh Kapolres Pinrang, AKBP M. Arif Sugihartono. Dan pada saat itu AKBP M. Arif Sugihartono mengatakan bahwa pihaknya tidak main-main dalam menangani kasus-kasus tersebut, asalkan para demonstran bisa membawa bukti. Kemudian para demonstran dalam hal ini Ketua HMI Pinrang Hasan diambil keterangannya oleh penyidik Polres Pinrang. Kemudian untuk Kejari Pinrang sendiri mengatakan, yakni dalam hal ini kasih intel Kejari Pinrang, Tommy Aprianto mengatakan terkait temuan BPK tersebut, mereka pihaknya belum pernah menerima laporan tersebut sampai sekarang. Jadi pihak Kejari Pinrang meminta para demonstran untuk kerjasama menyerahkan dokumen atau petisi terhadap temuan tersebut sehingga akan ditindaklanjuti oleh pihak Kejari Pinrang. Seperti itu, rekan Kinan. Ya, baik rekan Nining Anggreni, untuk informasi yang telah Anda sampaikan, selanjutnya Tribuners kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Ketua HMI Pinrang, Bapak Hasan. Berikut liputannya. Jadi aksi kami pada hari ini, kami dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Pinrang, pada hari ini aksi demonstrasi terkait adanya beberapa kasus mandek yang sejauh ini tidak jelas sejauh mana penanganannya. Itu yang kami tuntut, itu satu. Yang kedua terkait juga adanya temuan BPK terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2018. Dari hasil temuan BPK itu apa saja deh hasil perkotaan? Ya, jadi dari hasil temuan BPK itu yang kami dapatkan ada beberapa laporan keuangan yang beberapa item termasuk dana BOS, kemudian yang kedua terkait dengan Mall Pinrang, terkait juga dengan anggaran perjalanan dinas Sekretaris DPRD Pinrang, itu yang menjadi sorotan kami, itu diantaranya. Ada indikasi penyalahgunaan anggaran di dalamnya? Ya, sejauh ini kami duga bahwa ada unsur tindak pidana korupsi di sini. Kenapa? Karena saya pikir ini data yang kami dapat, kami kaji bersama dengan teman-teman di Himpunan Mahasiswa Islam. Saya pikir itu adalah data real. Kami turun atas nama data itu dan tentu kami kaji baik-baik sehingga turun pada hari ini. Dan kami akan tetap kawal sampai selesai. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Ketua HMI Pinrang, Bapak Hasan, dan terima kasih rekan Nining Anggreni yang melaporkan langsung dari Pinrang, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi selanjutnya, di mana Disperindak Goa sidak harga gas LPG, seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti
Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik, terima kasih Tribuners. Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Goa, di mana di Sperindak Goa sidak harga gas LPG. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah agen gas LPG 3 kg. Sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya agen nakal yang menaikkan harga gas LPG 3 kg. Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa, Andi Suraswait, gas LPG 3 kg tidak ada kenaikan harga. Dia mengatakan sejak 25 Desember 2021 lalu, ada kenaikan gas LPG non-subsidi yang 12 dan 5 kg. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan terhubung bersama dengan reporter Sayyid Sulfadli. Halo, selamat siang rekan Sayyid. Siang, Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan apakah harga gas LPG 3 kg naik? Untuk di Kabupaten Goa, itu gas 3 LPG kilogram itu tidak ada kenaikan harga. Ya, baik. Berapa kenaikan harga gas LPG non-subsidi 12 dan 5,5 kg? Menurut Kadis Perindak Kabupaten Goa, kenaikan harga gas LPG 12 kilo itu dari harga 150.000 menjadi 180.000. Dan untuk gas LPG dengan 5,5 kg dari harga 75.000 sebelumnya menjadi harga 87.000 per kilonya. Yang tabung gas LPG 5,5 kg menjadi 87.000. Untuk diketahui juga, Disperindak Kabupaten Goa telah menyidak 3 agen gas LPG di Kabupaten Goa. Itu dilakukan untuk mengantisipasi agen-agen yang nakal dan menaikkan harga gas LPG 3 kg. Sidak ini dilakukan di ada 3 titik. Pertama di Poros Limbung, Kecamatan Bajeng, kemudian di wilayah Sombaupu, Kabupaten Goa, dan Palangga, Poros Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Begitu, Kinan. Bagaimana? Ya, jika ada agen yang melakukan
kenaikan harga khusus untuk gas 3 LPG itu akan diputuskan oleh agen tersebut kerjasamanya begitu. Tadi informasi mengenai Disperindak Goa yang mensidak harga gas LPG 3 kg. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa, Bapak Andi Suraswaib, dan dilanjutkan oleh Muhammad Nasruddin selaku agen LPG 3 kg. Berikut liputannya. Pemantauan harga LPG dengan mengambil sampel 3 agen. Jadi betul, sejak 25 Desember 2021 ada kenaikan untuk LPG non-subsidi yang 12 kilo dan 5 kg. Yang kita ingin berikan pemahaman kepada agen, bahwa agen memberikan pemahaman kepada pangkalannya bahwa yang ada kenaikan adalah LPG non-subsidi 12 dan 5,5 kg. Sedangkan LPG 3 kg yang subsidi itu tidak ada kenaikan. Ini kita turun untuk memantau, untuk menghindari ada bisa saja unsur kesengajaan di pangkalan atau pengecer mengambil kesempatan bahwa ada kenaikan di 12 dan 5,5 kg, dia ikutkan 3 kg juga, padahal kan tidak. Sehingga kami tekankan kepada para pengecer bahwa Anda bertanggung jawab terhadap pangkalan Anda. Pangkalan tidak dibenarkan menaikkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi aturan pemerintah. Yang naik adalah LPG non subsidi 12 dan 5,5 kg. Untuk harga sendiri 5,5 sampai 12 kilo berapa Pak? Untuk LPG 12 kg itu dari harga 150.000 ke 180.000. Ini pengambilan di pangkalan ya. Kemudian untuk yang 5 kg dari 75.000 menjadi 87.000. Jadi ada kenaikan Rp12.000. Jadi sekali lagi untuk di Sulawesi Selatan head 3 kg adalah 18.500 pengambilan di pangkalan. Seperti itu. Pak, ada salah satu Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa, Bapak Andi Suraswaib. Dan terima kasih rekan Said Sulfadli yang melaporkan langsung dari Kabupaten Goa untuk laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada seluruh Tribuners untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.